Hai, come back with me again, Palji Podcast. Sahabat Palji yang sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara Palji Podcast. Sekian lama kita tidak jumpa sahabat Palji karena ini kami nih Jol selama 1 bulan nih break fokus ibadah. Fokus ibadah di bulan suci Ramadan. Karena setahun sekali kan. Iya, Jadi kita gas yang betul. Oke, terima kasih Ojol. Aplaus dulu buat Ojol. Aku ketemu beliau ini di lab TikTok. Iya, betul. Aku pun enggak tahu nih nama asli beliau ini siapa. Cuma panggilnya Ojol. Orang Tarakan nih cuma taunya ini beliau ini Ojol, betul kan? Betul. Boleh kah tahu Palji ini nama asli Ojol ini siapa? Sebetulnya nih belum ada yang tahu namaku nih. Oke. Nama asli nih. Memang fokusnya itu nama, kalau dipanggil siapa sih namamu Ojol? Ojol aja. Bilang begitu. Ojol aja. Serius, dipanggilnya apa nih? Ojol aja. Begitu. Kebetulan alhamdulillah sudah nikah dan beberapa sudah tahu nama, jadi ya disebutkanlah di sini. Ya. Dipanggilnya Muhammad Rizal, tapi sering dipanggil Rizal aja sih. Rizal. Iya. Oke, karena lanjut orang saya kalau dipanggil Jol. Biar Abang lebih Rizal. akrab sih. Iya. Jol, oi. Gitu. Jadi kayak enggak ada pemisah antara kami berdua sama yang lain. Oke. Jadi selama ini kan terkenal di sosial media itu host TikTok. Ya. Sejak kapan jadi host TikTok? Sejak boring sih sebenarnya. Boring ya. Jadi main TikTok gara-gara boring. Iya, betul. Berawal dari boring. Karena kemarin kan sempat fokus di ojol nih kan, di ojol. Nah, seling untuk menunggu customer ini kan bingung nih mau buat apa. Jadi sudahlah, otomatis kita buat inilah namanya nih TikTok. Kita buat TikTok terus buat kayak konten-konten sederhana aja, biasa aja gitu. Itu pun kayak istilahnya inspirasi pun dari orang sebut awalnya tuh, tapi akhirnya kami olah sedikit biar istilahnya tidak terlalu mirip dengan konten sebelah nih. Jadi ya sudah, habis itu dari situ follower naik baru bisa live. Nah dari situlah awal mulanya live TikTok. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu follower bisa live TikTok tuh harus berapa dulu ya? Sebenarnya sih untuk sekarang sih maupun 100-200 followers tidak masalah, tapi harus digabungkan dengan TikTok Shop. Oke. Begitu. Nah kalau umpamanya tidak ada TikTok Shopnya itu harus di atas 1 untuk follower untuk bisa live-nya seperti itu. Bagaimana caranya buat TikTok Shop di TikTok? Ya download lagi tuh, ada aplikasinya. Sebenarnya sih untuk ini tinggal digabungkan aja sih. Dari TikTok biasa, TikTok Live ini ke TikTok Shop. Ada ininya langkah-langkahnya. Gampang sih, mudah. Karena beberapa di TikTok pun ada tutorialnya. Seperti itu. Tapi enggak semua juga yang itu harus punya TikTok Shop kan. Gimana kan dia yang enggak menjual lah. Iya, itu dia. Nah, kalau untuk yang tidak menjual tapi kalau dia pengen live ya itu salah satunya. Harus 100. 101k. Tapi kalau umpamanya dia enggak mau 1k, mau 100 aja, 200, dia harus bisa gabungkan ke TikTok Shop. Oke. Jadi Jol, selama live TikTok sering PKP kalah juga tuh. Awalnya sih belum tahu nih PKPK nih. Oke. Ya kan? Masih live di jalan aja kan, live sendiri. Nah, cuman pas sering lihat TikTok nih kok orang PKPK nih, ya kan? Belajarlah di situ. Bagaimana tuh PK, bagaimana tuh kok bisa sih istilahnya di PK ini dapat penghasilan, dari TikTok ini dapat penghasilan. Nah, itulah dengan cara PK itu. Oke. Jadi selama main TikTok, penghasilan terbesar di TikTok tuh berapa Jol?
biar teman-teman yang nonton Palji ini biar lebih semangat lagi Lebih buat PK. semangat lagi ya. Heeh. Astaga. Berapa pasukan terbesar? Berapa pasukan terbesar saat PK? Adalah. Adalah ya, jejut lah ya. Alhamdulillah ya bisa dapat 2 digit lah. Wih, gitu ya. Iya. Luar biasa. Aplaus. Jadi kan ojol nih baru-baru nih lagi apa? Habis apa dah? Honeymoon. Betul gak? Sebenarnya sih sebelum honeymoon nikah dulu Oh ya iya kan. Nah, kenapa terjadi honeymoon? Karena nikah Ya. nih. Itu Begitu. ketemu sama calonnya tuh di mana? Aduh, itu lagi ditanya. Karena viral nih ojol di nikah nih ya kan? Ojol viral nikah nih. Aduh, bahaya. Apakah ketemunya di sosmed di gara-gara lab atau lagi Bagaimana ojol? Sebenarnya sih ini nih takutnya ini Apa? pas ini istri nih yang bahaya. Iya. Dijawab nih ya. Dijawab Jawab. enggak nih ya? Bingung Jawab. aku nih. Takutnya nih ini lagi apa? Bertentangan. Bertentangan dengan istri nih, begitu kan. Diingat yang diingat aja. Karena istri nih Jol. Senang juga kalau diingat-ingat nih Jol. Ya, Betul. sebenarnya aku ingat semua, cuma ya istilahnya pertama kali ketemu lah, Heeh. ya kan? Pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu, mau tahu bagaimana ceritanya? Pertama kali kami ketemu adalah nonton reok. Nonton reok ya. Baru pas kerasukan lagi nih. Nonton reok lah kami pertama kali ketemu tuh. Nonton reok di Kampung Satu. Gitu. Pertama kali ketemu. Kalau untuk komunikasi sudah sering, tapi untuk pertama kali ketemu ya di situ. Tapi Dani sudah sering nonton live ojol juga nih. Iya, alhamdulillah sudah sering juga nonton. Terus pas ketemu ya, pas pertama ketemu ya jadi ojol gak yang masa begitu kayak ini ya. Pastilah saling istilahnya dia malu aku pun malu, kayak diam aja kan. Diam aja. Tapi kalau umpamanya untuk berchat komunikasi begitu ya intens saja sih. Gitu. Jadi bagaimana perasaanmu Jol selama live TikTok orang satu tarakan nih ya mungkin 70% tuh kenal ojol lah ya kan. Iya, alhamdulillah. Sering ditegur-tegur lah kalau di jalan ya kan. Iya, kadang dipanggil ya kan. Gitu. Jadi ya bagaimana menyikapinya yang begitu-gitu? Ya menyikapinya ya alhamdulillah sih ya, pertama sih pasti ya senang sih sebenarnya karena beberapa tahu kan. Nah, untuk kedepannya sih pengennya sih lebih rame lagi begitu sih menyikapinya, senang, happy. Nah, tapi kadang kaget juga pas di jalan nih lagi ngantar nih kan, tiba-tiba dipanggil, "Jol, siapa yang manggil?" Tahu ada di belakang. Gitu aja. Jadi ikut dalam komunitas ojol tuh sejak kapan? Kalau untuk dari ngojolnya dulu kan nih. Dari ngojolnya ini awalnya mulai tuh mungkin di tahun 2022 kayaknya tuh akhir. Karena aku dulu kan sambil kerja juga. Aku nih kerja pagi pulang sore, lanjut lagi kerja malam. Begitu. Kerja malam? Iya. Oh, Siklus kehidupanku begitu. Siklus kehidupanku begitu. Jadi pagi bangun pagi, kerja sampai sore sampai malam lagi. Begitu. Jadi kalau untuk ngojolnya ini sebenarnya awal mulanya itu cuma kayak ngantar aja sih, ngantar kayak makanan, food begitu, karena memang fokusnya di kerjaan nih. Kalau untuk ngojolnya ini kayak seling aja sih, kalau umpamanya lagi nggak kerja ataupun di hari Minggu, nah itu pasti ngojol karena cuma ngantar makanan aja. Kalau untuk jadi artinya nih belum ojol nih punya kerjaan tetap? Iya, awalnya itu kerjaan tetap. Punya kerjaan tetap nih awalnya. Nah, cuman sambil istilahnya kita namanya merantau nih kan. Ya, aslinya orang mana, Jol? Aslinya orang Sulawesi. Orang Sulawesi, orang Sinjai. Orang Sinjai. Nah, terus
Tapi orang tua ada Tarakan. nggak ada sih. Dia sama Namanya siapa merantau. Tarakan? Awal mula merantau sendiri. Oke. Sendiri, orang tua di kampung sih. Hmm. Nggak ngikut sini. Jadi di Tarakan ini ojol sendiri. Sendiri. Oke. Gitu. Awal mulanya itu sendiri. Dan akhirnya pas nikah kemarin barulah ketemu keluarga, ternyata ada di Iya, Juata. iya, Karena kan kita nggak tahu nih kalau umpamanya pas mau acara baru iya, ketemu iya. keluarga. Begitu, karena pas orang istilahnya kan nih, aku kan ngabarin orang tua. Nah, orang tua ngabarin ke mungkin saudara-saudaranya, ya kan. Terus saudara kabarin lagi nih, tahu-tahu punya keluarga di sini. Jadi Oke. kan mau mau nggak mau kan ya silaturahmi lah dulu. Jadi Jol, kos masuk di Tarakan tuh kapan? Masuk Tarakan itu di tahun sebenarnya tahun 2000, tahun 2000-an, 2020 Tahun akhir. 2020. Iya, itu Oke. Covidnya tuh kan. Hmm. Nah, Sendiri? sendiri. Sebelumnya kau pernah ke Tarakan kah sama keluarga atau bagaimana? Belum sama sekali. Kok Awalnya bisa itu kau injak kau pilih di merantau Tarakan di kan. Tarakan kok bisa? Kenapa bisa sampai ke Tarakan nih? Awalnya tuh karena ini aja sih apa? Pertama tuh kenunukan. Hmm. Nah, kenunukan, oh nggak cocok nih siklus kehidupan di Nunukan. Di Itu situ sama keluarga dulu kan, enggak, ikut keluarga. sendiri. Sendiri juga. Sendiri Oke. merantau Oke. memang awal awal mula itu merantau itu memang sendiri semuanya. Jadi sampai akhir ini di Tarakan semua sendiri. Kenunukan, Balikpapan, kemana aja merantau sendiri. Oke. Kan memang udah ada keluarga, karena konsep hidupku gini. Kalau umpamanya istilahnya gini, aku itu mau hidup kayak aku ndak ada keluarga di manapun. Hmm. Jadi aku mau menetap di satu tempat yang memang pure aku ndak kenal siapa-siapa, pure aku ndak ada orang yang ku kenal, ndak ada keluarga, ndak ada teman dekat, ndak ada. Jadi istilahnya dari situlah kita bisa istilahnya dari bawah lah, gitu, dari bawah. Jadi istilahnya tahu bagaimana, oh kehidupan di sini nih seperti ini, gitu. Itu Wih, aja sih. perintis nih bos, bukan pewaris. Senggol dong, ojol. Aplaus. Jadi Gitu dari sih. Nunukan ke Tarakan. Iya, Nunukan. Sebenarnya sih Balikpapan, Nunukan, Tarakan. Oke. Begitu. Kenapa ke Tarakan? Kenapa? Kenapa di Tarakan? Pertama tuh namanya kita kan pengen istilahnya cari kerjaan yang lebih Tetap. baik. Oke, Nah, ya lebih kan? baik. Oke. Lebih baik. Kalau dibilang tetap di sana sih tetap, cuma yang kadang ya untuk yang lebih baik ini kayaknya dirasa kurang nih. Jadi cari yang lebih baik. Nah, otomatis aku searching lah nih Hmm. UMK di Kaltara yang paling besar di mana nih? Hmm. Ya kan? Pertama itu yang dicari UMK nih. Nah, karena di situ kan UMK berarti kan kita namanya kerja kan kita berarti cari penghasilan kan. Hmm. Nah, carilah itu UMK paling besar di mana nih? Oh, di Tarakan. Oke. Sudahlah, masuklah ke Tarakan nih. Masuk ke Tarakan. Nah, kerjalah awalnya tuh kerja biasa aja. Kerja dari awal mula ke Tarakan tuh kerjanya pernah jadi kuli bangunan. Jadi bukan kulinya sih, jadi kayak ininya aja apanya sih Tukang aduk namanya tuh? semen. Iya, Ah. ngaduk-ngaduk semen, Oke. ya kan, ngumpulin batu bata, ya kan, bawa ke ininya apa Ya, namanya ke tuh? gerobak lah Iya, pokoknya. Daur-daur itulah gerobak. Oke. yang ininya. Nah, nanti kan disusun sama mereka dia yang buat. Iya, iya. Nah, aku yang ininya apa ngaduk semennya gitu. Istilahnya helpernya lah, Iya, iya. pembantu tukang gitulah. Nah, dari situ kerja, setelah kerja dari situ, habis itu kerjalah di Milo Life, Kampung Bugis, Iya, iya. pabrik roti. Iya, iya. Nah, di situ kerja jadi supir ngantar kampas di mana mana nih, toko di STB kah, Setiabudi kah, gitu, di mana mana di satu Tarakan keliling. Nah, dari situ ada inisiatif kayak istilahnya pengen deh apa kerja, karena dari situ kan ada beberapa teman memang kenal kan dari toko-toko tuh. Nah, dari situ tanya-tanya lowongan kerja yang istilahnya yang lebih Lebih baik lah. lebih baik lagi ya. Iya, Oke. gitu. Alhamdulillah punya teman yang care, punya teman yang kayak keluarga sendiri ya. Dia kasih lah, oh ini ada nih, kau mau kan nih kerja ini.
tamatan SMA gitu kan. Oh mau kan nih kerjaan begini dengan gaji sekian, UMK-nya Tarakan. Nah, pas lah yang aku pengen nih. Jadi oke lah ini UMK sekian kan. Ya sudah masuklah. Itu salah satu brand yang memang ya dunia malam punya. Iya, iya, Begitu. iya. Ya disebutin gak nih Apa nama tuh? tempatnya? Di mana? Di Japu kah? Bukan, brand bukan. Jadi uh, ini apa brand minumannya itu Guinness. Oh, Guinness. Tapi Stout distributornya ya, Guinness ya, ya stout ya. stout ya. Oke. Nah tapi aku itu bukan kayak ininya, aku cuma kayak lebih ke ininya lah, Reseller. MD-nya. MD-nya Oh. itu lebih ke apa sih ya? Lupa nama MD itu, singkatan MD itu apa ya? Jadi dia itu lebih mengatur untuk Keluar masuk keluar masuknya barang. produk-produknya yang ada di beberapa klub malam di Tarakan nih. Oke. Nah kayak untuk expired date-nya, Hmm. terus untuk program-program di distributor apakah jalan di pasaran atau tidak, Oke. itu yang dikontrol. Terus cari istilahnya pelanggan-pelanggan baru seperti itu. Jadi nanti pikirnya orang, oh aku kerja di stout ini, oh berarti sering minum apa-apa Ya, bagaimana ini. enggak lah, ya Enggak kan? lah gitu, Enggak iya. lah. Aku percaya Nah, kalau itu. ojol nih. Enggak lah, tapi kalau jujur, tapi kalau merasa pernah, tapi kalau untuk mabuk sampai ini enggak, karena Oke. memang enggak terlalu. Ya, ya. Jujur Ada di nih, kulkas tuh, jujur. Jol. Bagian lo. jangan, Nah, canda aja. jangan satu, kalau bisa banyak nih. Satu dos. Iya. Jadi Jol, oke lah itu perjalanan hidupnya Iya, ojol ya, perjalanan hidup sampai di singkatnya, Tarakan situ ya. iya. Terus kok berhenti kok lari ke ojol? Nah, itu dia. Kenapa lari ke ojol? Itu karena kemarin itu kita namanya hidup di perantauan nih kan pasti ada kita ngekos, ya, kita ada punya cicilan motor yang kita Oke. pakai sehari-hari. Kebetulan sebelum aku ini kan memang eh, kita flashback nih, kenapa bisa jadi aku ngojol nih, flashback ke belakang kan, habis kerja di situ kan kerja lagi aku di Garindo. Nah di Garindo itu aku sudah istilahnya dia cuma aku numpang aja di Garindo karena distributor, tapi untuk di ininya kan Sinarmas. Sinarmas. Nah, untuk istilahnya Sinarmas ini dia punya produk, ada beberapa produk, tapi kan memang distributornya di Garindo. Nah aku ini sebagai ininya lah, sales eksekutifnya. Tapi namanya kita kerja di situ tuh pasti ada ini apa namanya jangka waktu tertentu seperti kontrak gitu Kontrak kan. ya. Iya. Oke. Jadi 3 bulan per 3 bulan. 3 bulan oke, kita lanjut 3 bulan. Iya, iya, iya. 3 bulan oke lagi, lanjut lagi 3 bulan begitu. Setelah itu selama setahun lebih putus kontrak nih, karena memang ada beberapa benefit yang dikurangkan dari penghasilanku begitu, yang dipotong, dan potongannya itu mohon maaf nih ya, kayaknya mohon maaf nih agak nggak jelas, mengganjal. Karena kenapa aku bilang mengganjal, karena di situ pure tidak diperjelaskan potongan apa aja, Tiba-tiba dipotong aja ya. Iya itu dia. Mohon maaf nih ya. Iya. Enggak apa-apa. Dimaafkan. Aman aja. Itu dulu itu Ya. dulu. Siapa tahu yang sekarang kan dia lebih terbuka kan, Ya. jadi kita kan nggak pernah tahu begitu. Jadi otomatis ya dari situ kita namanya merantau nih kan, ya butuh penghasilan kan, apalagi penghasilan lebih lah ya. Iya, apalagi kita ngekos, terus punya cicilan, belum lagi kirim ke orang tua, belum lagi makan sehari-hari. Jadi ngirim juga ya? Ngirim ke kampung juga ya? Iya, ngirim juga. Oh, anak keberapa, Jo? Anak pertama dari satu-satunya. Luar biasa sekali. Itu anak pertama. Jadi Jo, waktu kau nikah nih, orang keluarga di kampung, orang tua apa semua datang semua, Jo? Alhamdulillah beberapa datang. Gitu. Akhirnya jodohmu ditarakan juga ya? Iya, kita kan
tahu jodoh di mana kan. Betul. Iya, itulah hidup terus berjalan lagi bernafas ya kan. Jadi, Kok nyangka kan Jo bahwa kau tuh bakal dapet jodoh di Tarakan, bakal ya, seperti inilah, sebenarnya sih nggak nyangka karena sampai kau duduk di Palji Podcast. nggak nyangka sih sebenarnya, tapi ya namanya rezeki kan kita nggak pernah tahu kan Betul, saudara. seperti apa ke depannya. Tapi ya istilahnya aku sih alhamdulillah apapun yang diberikan aku nggak pernah mengeluh. Istilahnya mau kecil kah mau besar ya aku syukuri aja gitu. Jadi alhamdulillah nggak pernah terfikirkan punya dapat jodoh di Tarakan kah. Karena aku pikir kan aku istilahnya nih merantau karena belum terpikirkan juga lari istilahnya cari jodoh di sini aja bagaimana, nggak pernah karena memang jujur aku ya pengennya ya kerja aja merantau aja dulu gitu kan. Semenjak kau merantau di Tarakan ini sudah pernah pulang Jo? Alhamdulillah sudah pernah. Bini sudah bawa kampung? Belum, Belum. kan baru nih. Iya iya iya. Lebaran pertama di Tarakan dulu. Iya iya. Insya Allah kalau ada rezeki lebih, terus kalau ada sponsor ya kan, tiket ya kan, ya siapa tahu ya kan. Nah, ada yang Jol. belikan tiket gitu kan. Nah, Iya. alhamdulillah mudik Ya. lagi. Jadi semenjak kau jadi ojol nih, adakah hal-hal penumpang yang menarik yang sahabat Palji harus dengar? Cerita Menarik- lucunya kah? menarik dalam Atau hal apa jengkel kah kau sama penumpang nih? nih? Kalau jengkel ada kali ya. Ah, Kalau jengkel ada kali ya. Namanya kita istilahnya kita ini kan untuk jadi penumpang ini jadi ojol ini kan namanya penumpang ini kan kita nggak pernah tahu moodnya dia nih ah, bagaimana nih, ah, apakah habis berantem di rumah ke ah, atau berantem di kerjaan kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya kalau umpamanya untuk jengkel ke customer ada aja sih. Dia kenapa? Kok bisa jengkel? Untuk titik lokasinya Oh, terima sebenarnya kasih. titik lokasi di Maxim ini kan sebenarnya agak enggak terlalu pure ke ini titik lokasi ke orangnya. Kadang dia beda beberapa meter begitu. Jadi kita untuk berkomunikasi terhadap customer pun kita terhalang di aplikasi sebenarnya. Jadi pure di aplikasi Maxim, bukan di nomor kontaknya atau bagaimana enggak. Karena memang itu privasi customer sih sebenarnya. Dan kami pahami itu. Cuma kadang tuh customer tuh kan sudah dia order nih kan, kadang dia lupa nih. Nah, kita menunggulah sampai 20 menit begitu karena memang situasinya kan kita tidak pernah tahu customer nih dalam bentuk apa nih, dia mungkin lagi ada istilahnya ada keluh kesahnya atau bagaimana, sampai HP-nya pun ditaruh aja di tas, dia pun Apalagi ibu ya. iya taruh di tas, dia menunggu, aku pun menunggu, sama-sama menunggu. Sering tuh. Kalau dibilang sering lah juga, tapi yang paling ininya ya itu sama-sama menunggu. Jadi ketika aku komunikasi dengan dia nggak dibalas chatnya nih, ataupun kan ada telepon aplikasi di Maxim tuh, nah itu nggak diangkat ataupun nggak dibalas, disitulah para driver itu mengeluh. Kadang Salah membatalkan. aku sih kalau umpamanya sudah melebihi batas waktu yang aku tunggu, batalkan daripada harus menunggu yang tidak pasti. Jadi sahabat Palji, tolonglah kalau pesan-pesan Maxim atau Grab, posisi letaknya tuh di betul-betul lah, karena kesian juga nih. Iya, betul sekali. Ya kan? Kasihan untuk para driver di luar sana gitu kan. Ada mereka menunggu. Kalau umpamanya nunggu ya kayak 5 menit enggak masalah. Ini 20 menit. Bisa lagi dia dapat customer satu. Jadi kalau misalnya ini ada customer nih kan, pesan makanan, Grab food lah. Iya. Grab food. Baru dia ini di hotel. Mohon maaf nih, aku bukan Grab ya, aku fokus di Maxim. Maxim food lah. Satu aplikasi aja. Maxim food lah. Terus dia kirim ke hotel, baru dia ini di lantai 5 lah, baru nggak ada liftnya atau gimana. Itu bagaimana tuh? Itu diantarkan juga? Tetap diantarkan. Okay. Itulah resiko jadi driver. Jadi istilahnya jadi ojol nih. Itu resiko, istilahnya kita nggak pernah tahu nih customernya itu di lantai berapa,
customernya itu hotelnya itu ada liftnya atau enggak, kita enggak pernah tahu. Ataupun kayak di rumah sakit, kita tahu nih ada liftnya tapi bisa digunakan atau enggak kan kita enggak pernah tahu. Gitu. Itulah risiko yang dihadapi para driver ojol. Tapi Oke. tetap kita antarkan Tetap karena diantarkan ya. sesuai ya. Karena memang ya sesuai apa yang di ini kan tagline-nya yang diiklankan juga ya kan, Oke. diantarkan sampai depan pintu. Jadi sahabat Palji, ini di depan kami ini ada produk skincare itu bawaan dari ojol nih, dari saudara Bawaan ojol Rizal. ya. Jadi apa nih? Bisa dijelaskan sedikit nih? Dari Skincare. dari air minum lah Nanti dulu kan. itu nanti Dari skincare dulu. Oke. Dari skincare ini alhamdulillah ini skincare, nama skincare-nya jujur aku pun ini untuk harganya pun Masih aku belum tahu ya? belum under 100 ribuan lah, 100 Oke. ribuan ke atas kayaknya lah. Nah ini visi Beauty Clinic. Nah ini ada ininya apa? Ada kliniknya juga nih, Oh, Bang. ditarakan ya? Iya, ada di kliniknya di Tarakan. Oke. Nah, kliniknya itu ada di Jalan Jenderal Sudirman, Mm-mm. RT 14. Nah, seperti itu, Bang. Terus ini juga nih sahabat Palji. Alamu nih dari ojol nih. Kita minum dulu lah Jol sebentar. Seret juga nih. Seret. Ngobrol terus. Ini beli di mana Jol? Ini air belinya di mana aja ada. Di warung-warung kecil pun ada sekarang. Kok bisa ya? Karena sudah masuk di warung-warung kayak warung 24 jam. Kecuali kiamat baru dia tutup. Ini Itu dia. sahabat Palji, aturannya itu Palji yang siapkan minuman buat ojol, tapi ini ojol yang siapkan minuman buat Palji. Jadi artinya paham-paham lah kamu kan. Itulah bedanya kan. Itulah Spesial. bedanya. Oke Jol. Jadi kau ini kan baru-baru habis nikah nih Jol. Ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sah. Bagaimana tanggapan teman-temanmu nih bahwa kau ini sudah nikah? Pasti ada perbedaan tanggapan beberapa orang. Wih, si ojol abis nikah beda ya. Si ojol abis nikah nggak ngojol lagi kak. Ada aja yang bilang begitu. Si ojol abis nikah patah sayap kan, gitu kan. Ojol abis nikah banyak yang galau. Aduh. Banyak galau Jol ya. Ada yang bilang begitu. Aduh, bilang. Jadi mau bagaimana? Nggak mungkin kan aku nggak nikah. Nah, itu lagi kan. Banyak patah hati ya Jol ya. Infonya sih begitu, tapi aku nggak tahu lah bagaimana. Cuma mungkin ya netizen yang ini kali ya. Ada aja. Ada yang tersakiti. Mungkin kali. Seperti itu. Jadi Jol, selama kau apa namanya tinggal di kampung orang, apa pelajaran hidup yang terkesan yang buat kau ini betul-betul terkesan dalam hidup ini? Pelajaran dalam selama aku merantau nih, pelajarannya tetap di satu aja sih. Pelajaran yang ku bawa dari kampung sampai ke kampungnya orang, tetap fokus pada satu titik dan rendah hati itu aja. Oke. Terus pesan buat teman-teman ojol di luar sana? Untuk para ojol-ojol semuanya, tetap fokus pada satu aplikasi. Kalau dua pun tidak masalah sih sebenarnya. Tergantung kalian. Itulah kalian kan mau cari rezeki dimanapun tetap. Cuma satu aja, tetap hati-hati di jalan, safety ya kan. Itu yang terutama sih untuk keluarga kalian di rumah. Itu sih yang terutama sih ya, hati-hati dan fokus pada satu pilihan. Oke. Hati-hati dan fokus pada satu pilihan. Oke. Terus seberapa penting
konsisten dalam bermedia? Sebenarnya tuh, itu kalau dibilang seberapa konsisten, harus full konsisten sih bermedia. Karena kalau kita kayak angin-anginan tuh ya viewernya juga angin-anginan Oke. gitu. Jadi ya harus konsisten sih sebenarnya. Jujur sih, awalnya nih dulu aku konsisten nih Heeh. semenjak beberapa bulan terakhir ini Sejak mungkin nikah lah ya, fokus. sejak nikah lah ya. Sebelum nikah pun enggak terlalu ini, mungkin fokus kali kan. Oke. Karena memang aku dari awal memang ngurus sendiri untuk pernikahan. Istilahnya enggak ada yang campur. Istilahnya banyak aja teman, cuma aku enggak mau merepotkan beliau dan teman-teman. Jadi ibarat kata mereka tuh datang ke acara aku tuh ya istilahnya ya mereka nikmati gitu. Bukan karena mereka segan atau bagaimana. Itu makanya ya sekarang untuk apa, untuk pos-posnya ini agak enggak konsisten nih. Kadang ada, kadang enggak ada, mungkin kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali begitu. Iya. Sebenarnya sih untuk konsisten sehari sekali itu harus begitu. Jadi harapan ojol nih dalam karir untuk kedepannya itu seperti apa, Jol? Kedepannya sih pengennya nih dari aku nih ya pengen punya ini sendiri, usaha sendiri. Oke. Dari jerih payah sendiri. Amin. Istilahnya tidak ada campur tangan dari istilahnya dari keluarga, dari orang tua, ada istilahnya ya pengen mandiri lah begitu. Ya mudah-mudahan tercapai lah, Jol. Amin. Terakhir nih, Jol. Satu Kenapa kata. sih harus terakhir? Hah? Kenapa harus terakhir? Betul ya, kenapa harus terakhir? Iya. Jadi apa ini? Habis ini. Habis ini lah. Habis ini. Kalau terakhir itu kayak enggak bakal ketemu lagi gitu kan? Satu kata untuk sahabat Palji. Apa ya? Beberapa kata lah, jangan satu kata lah. Beberapa kata buat sahabat Palji. Beberapa kata ya. Ya. Nikmatilah hidupmu selagi kamu bernafas dan tetaplah minum Alamo. Salah kan ya? Betul. Nikmatilah hidupmu selagi bernapas. Muhammad Rizal. Aplaus. Jadi Jol, Lagi nih. Lanjut. jadi semenjak kau berkeluarga nih kan Jol kan? Enak gak Jol? Enak gak Jol? Menikah enak gak Jol? Ya alhamdulillah ada yang nemeni tidur. Iya. Ada yang pegangnya. Sekarang biasa kan tidur sendiri nih, ya kan? Sekarang ada yang nemenin. Enggak biasa tidur sendiri bangun berdua. Oh iya, sekarang aduh, tidur berdua, bangun bertiga kan? Betul kan? Tidur berdua bangun bertiga tuh. Jadi begitulah ya, sahabat Palji. Terima kasih Ojol sudah hadir di Palji. Semoga bincang-bincang kita ini bisa termotivasi buat teman-teman sahabat Palji di luar sana. Amin. Buat sponsor Alamo, bolehlah nanti kita bicarakan. Nah, Face to face ya kan? itu cuma aja, apa namanya nih? Kalau bahasa bahasa rata kan nyibul ya tuh. Kirain bumbu-bumbu kehidupan. Bumbu-bumbu di podcast, Pak. Biar ada yang mau sampaikan. Maksudku tuh biar ada bumbu-bumbu di podcast ya betul, kan, daripada kosong. Ya, contoh nih kan dihilangkan. Kosong kan? Gak ada yang bisa dilihat gitu lah. Kan kalau ada ini kan enak tuh ya kan. Jol, ada yang mau sampaikan kepada sahabat Palji, Jol? Untuk para sahabat-sahabat Palji, dan awalnya sih saya ucapkan terima kasih untuk Bang Pal. Siap. Sudah diundang ke sini, dan terima kasih untuk para kru-kru yang di belakang, dan terima kasih juga untuk para penonton setiap Palji untuk apanya nih, kesan-kesannya sih, kesan kah atau apa gimana nih kesannya ya? Kesan.
pesannya untuk sahabat Palji ya, sebenarnya sih bingung juga sih mau pesan apa, cuma satu aja sih, konsisten aja bermedia, karena dari media kalian bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Oke. Konsisten bermedia karena ada sesuatu yang bisa dihasilkan. Iya. Oke. Muhammad Rizal, ojol. Itu intinya. Oke, terima kasih Muhammad Rizal. Terima kasih kru. Ojol dong. Oke, terima kasih ojol. Iya. Terima kasih kru, terima kasih sahabat Palji. Kita ketemu di season selanjutnya. See you next time. Bye bye. Bye-bye. Bye bye. Bye bye. Bye-bye. Bye bye.